Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bil ittihad wa ta'awun wa nahaa 'anil tafarruq wa tanazzu' fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul 'arsyil 'azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum as-sabat qulubuhum fakanuhum sa'ad mansurin. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun al-muhtaramun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini kita berada pada tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bulan ini adalah bulan mengingatkan kembali akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu seharusnya kita bahagia, kita senang dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berperan untuk memperbaiki perilaku, akhlak dan karakter manusia. Jamaah, kebahagiaan kehadiran Nabi Muhammad memang dianjurkan di dalam surat Yunus ayat 58, di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karena kurnianya Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini mempertegas bahwa kehadiran Nabi Muhammad ke dunia ini harus disambut dengan rasa bahagia setiap orang. Kalimat wa bi rahmatihi, sepakat para mufassir mengatakan yang dimaksud adalah kehadiran adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika, karena itu hadirnya Nabi yang membawa perubahan, falyafrahu, hendaklah disikapi dengan rasa bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un,
bahagianya di saat kita ini kehadiran Rasulullah itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ini. Mungkin analogi kita mengatakan apa yang dimaksud dengan yang dikumpulkan kebiasaan orang. Biasanya orang itu mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, mengumpulkan benda-benda yang berharga dan sebagainya. Manakala itu semua didapati oleh manusia, dibandingkan dengan hadirnya Nabi, masih jauh sekali bahagianya. Enggak jadi apa-apa itu harta benda di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, karena itu dalam I'anatut Talibin, seorang Al-Imam Hasan Basri dikutip oleh Ibnu Syatta dalam kitab tersebut, juz 3. Beliau mengatakan, Al-Imam Hasan Basri, wadattu law kana li mislu jabali Uhud zahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul. Hadirin jamaah, apa artinya? Kata Imam Hasan Basri, seandainya aku ini punya harta ya, yang berasal dari emas ya, sebesar gunung Uhud, maka sungguh aku keluarkan harta itu untuk membiayai membaca kisah-kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat urgen sekali kehadiran Rasul. Sepakat di dalam pendekatan akidah, orang yang tidak menerima keimanan Nabi, keyakinan Nabi, maka disebut kafir. Orang kafir udah jelas tidak akan ada ampunan nanti di alam barzah. Tapi ini ada pendapat ulama yang mengatakan Abu Lahab di saat Rasulullah mau lahir, karena ibunya masih saudara dengan Abu Lahab, Sayyidah Fatimah. Di saat Sayyidah Fatimah ini sedang mengandung, maka Abu Lahab mengirim seorang pembantu yang untuk sekedar mengintai. Ini Sayyidah Fatimah melahirkan anak laki-laki apa perempuan. Itu saja. Nah, ternyata pembantunya ini langsung melaporkan kepada Abu Lahab, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah sudah lahir, yaitu anaknya, bayinya laki-laki tuan, namanya Muhammad. Maka pada saat itu Abu Lahab begitu gembira sekali. Saking gembiranya pada saat itu, dia tinggalkan kerjaan yang penting, hanya sekedar menengok Nabi Muhammad yang saat itu masih bayi, menggendong, diciumnya. Hadirin jamaah, karena bahagianya itulah ada seorang imam dengan tegas mengatakan setiap hari Senin dan Kamis maka Abu Lahab tidak disiksa dalam kuburnya. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena bahagia menyambut datangnya sang bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, maka ayat ini menjadi dasar bahwa fabidzalika falyafrahu, dengan kehadiran Nabi hendaklah mereka itu bahagia. Lebih bahagia barangkali kita mengikuti akhlaknya Rasulullah.
Karena akhlak ini bila mana dijalankan oleh kita akan menciptakan suasana harmoni di saat kita bermasyarakat. Harmoni itu adalah kecocokan, keserasian di tengah perbedaan. Perbedaan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda ras, beda tingkatan hidup, beda latar belakang pendidikan. Hal yang wajar dan hal yang merupakan niscaya. Namun apabila tidak akan ada akhlak, maka akan muncul yang namanya konflik, akan muncul yang namanya perselisihan dan bahkan perperangan. Na'udzubillah. Hadirin, akhlak ini adalah menjadi pedoman dasar petunjuk hidup manusia ya, di saat berinteraksi sosial, di saat bermuamalah. Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah di saat Rasulullah itu hijrah, yang dibangun pertama itu adalah peradaban Islam. Peradaban Islam ini isinya adalah tentang akhlak, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menyayangi, bagaimana upaya untuk menengahkan perselisihan. Nah, dengan hadiran Nabi Muhammad, umat pada saat itu bersatu. Maka disatukan dengan piagam Madinah atau yang disebut dengan Sahifatul Madinah. Jadi Sahifatul Madinah itu adalah implikasinya adalah akhlak. Hadirin jamaah, begitu mulia akhlaknya Nabi Muhammad sehingga dipuji ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu ya Rasulullah memiliki budi pekerti yang sangat luhur sekali. Ternyata pernyataan ini sesuai dengan kenyataan. Nah, pernyataan ada yang sesuai dengan kenyataan. Ini namanya sidik. Sidik itu benar. Ya, kalau bahasa teologinya dikatakan mutabaqatul khabar lil waqi', sesuainya berita dengan kenyataan. Ada juga pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya kadzib, dusta. Mustahil seorang Rasulullah itu dusta. Yang ada pada diri seorang Rasul itu adalah wajib memiliki sifat sidik, jujur. Hadirin jamaah, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berdakwah, dan dakwahnya ini ada yang pro, ada yang kontra. Di saat orang yang kontra dengan dakwah Rasul, Rasul menyikapinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang bersih. Ada seorang Yahudi tua, matanya tidak melihat, tunanetra. Kalau orang ke pasar, pasti ditarik tangannya, dibisikin, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu adalah tukang dusta, ajarannya bohong. Rasulullah sabar sekali menghadapinya. Tetap Rasulullah berdakwah, tidak pernah berhenti dakwahnya. Setiap kali orang lewat ke pasar, maka dijegat oleh tunanetra ini, jangan percaya ajaran Muhammad. Muhammad itu tidak benar ajarannya. Apa yang disikapi? Karena orang ini buta, sudah tua, beragama Yahudi. Rasulullah sangat tinggi tolerannya, sangat tinggi menghargai keyakinan orang. Karena sudah tua, nggak bisa cari makan. Rasulullah pada saat itu setiap pagi menghantarkan makanan. Rasulullah menyuapkan makanan terhadap orang itu. Orang itu tidak melihat karena buta siapa yang memberi makanan. Ternyata orang yang selalu dihina sama dirinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah, ketika Rasulullah wafat, sudah 4 hari Rasulullah wafat,
Kebiasaan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Saat itu Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Nak, anakku Siti Aisyah, kamu kan istrinya Rasul. Kamu melihat abahmu, ayahmu ini, ada enggak pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul?" "Ada," kata Siti Aisyah dengan jujur. "Kebiasaan Rasulullah itu, suamiku, wahai ayahku, kalau pagi-pagi dia bawa makanan untuk memberikan makan kepada Yahudi tua itu yang di pinggir pasar. Matanya buta, tidak melihat, dia sendiri yang membawa." Dilanjutkan oleh Abu Bakar pada saat itu. Abu Bakar memberikan makanan. Maka orang ini, "Siapa Anda?" "Anda orang yang kemarin bukan?" Maka Abu Bakar sedikit berbohong. Ya, saya adalah orang yang kemarin." Maka si buta ini mengatakan, "Anda bukan orang yang kemarin. Kalau orang yang kemarin saya rasakan sendiri kehadirannya. Kalau orang yang kemarin begitu memberikan makanan kepada saya, dia sendiri menyuapkan makanan itu ke mulut saya. Kalau ada makanan yang itu keras, maka dikunyah dengan mulutnya dia. Lantas lepeannya itu dimasukkan ke mulutnya saya. Air liurnya begitu segar sekali. Saya sampai saat ini masih merasakan lezatnya air liur orang tersebut." Masya Allah. Ya, kemana orang tersebut? Ditanya Abu Bakar. Abu Bakar diam. Ditanya lagi, kemana orang tersebut? Orang tersebut sudah meninggal 4 hari yang lalu. Memang namanya siapa? Namanya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangislah sejadi-jadinya si kakek tua yang buta ini karena menyesal. Setiap hari kerjanya gosip, menyebarkan fitnah tentang Nabi Muhammad, dijelek-jelekan Nabi Muhammad, digosip Nabi Muhammad supaya orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ternyata perilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu baiknya melayani orang buta ini dengan santun, dengan penuh kasih sayang. Ini yang dimaksud wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, kamu memiliki budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat indah. Hadirin, dengan kita mengingat kembali kehadiran Rasul yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka itu sudah mafhum, sudah maklum, seolah-olah zat dan sifatnya telah hadir di depan kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat Rasul sehingga kita memiliki akhlak yang baik dan fungsinya agar kita ini bisa menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang toleransi, masyarakat yang saling menghargai, yang saling menjunjung tinggi kehidupan sesama, enggak saling bermusuhan dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walikum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wa zalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ladzul jalali wal kamali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bisyara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafai rasidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqti sahaba wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samin qaribin mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jamal walatal muslimin wansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma idfa annal ghala wal bala wal fakhsha wal munkar was-sif al mukhtalifa wa syada'id al mi'an ma dhahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassah wa min biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.